Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tepat di pagi hari pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta mewakili bangsa Indonesia, disaksikan oleh seluruh tokoh-tokoh nasional Indonesia di samping utusan-utusan dari sejumlah negara yang disempat hadirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rasa gembira, rasa bahagia, rasa bersyukur benar-benar tampak di raut muka para pendiri bangsa. Setidaknya kita melihat arsip nasional Indonesia, terutama ketika berada di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta tersebut. Namun satu hal yang sangat wajib kita apresiasi, rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 menjadi saksi yang tertulis sekaligus berbicara, bermakna, berarti, penuh dengan ketawaduan, penuh dengan rasa sopan santun dan etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, siapapun bisa membacanya. Baik supaya seperti komandan upacara atau tepatnya petugas pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas berkat rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau saya melihat di buku merah-merah ini ya, itu bukan Allah tapi Tuhan. Di dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar
1945 yang ditulis oleh Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Mr. Muhammad Yamin. Ya. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berperi kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini yang tidak saja saya, insya Allah seluruh bangsa Indonesia, generasi kekinian maupun yang agak kekunoan. Ya. Agak kekunoan itu generasi emas putih. Kenapa saya sebut generasi emas putih? Ya? Karena rata-rata seperti saya dan seusia dengan saya, rata-rata semua rambutnya sudah memutih. Ya. Bagaikan emas putih, mengapa? Karena tidak ada taranya. Ya. Kalau kita putih dan sehat begitu ya rambut kita. Nah, apa yang disampaikan, dirumuskan oleh Panitia 9 dan disahkan oleh PPKI atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini esensi kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Indonesia tidak mungkin merdeka jika hanya mengandalkan tombak, bambu runcing, dan ketepel ataupun yang lainnya, maka berarti dia tidak mengenal teologi politik, teologi ideologis, teologi dasar negara yang dipatri di dalam alinea ketiga ini. Dan siapapun yang mengatakan bahwa hanya karena Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika, Indonesia baru merdeka, tidak. Tetapi sekali lagi, karena kita adalah bangsa yang meyakini Tuhan yang Maha Esa, maka kemerdekaan itu bukan semata-mata karena keinginan luhur para pejuang pra kemerdekaan, pejuang kemerdekaan. Bukan, tetapi sungguh sangat istimewa dan indah sekali karena berkat rahmat Allah Tuhan Sang Yang Widewasa, Gusti Kang Murbeng Gesang, Tiens, Hare Krishna yang Maha Kuasa, maka kita merdeka. Kalau saya sebut semuanya, saya tetap Muslim, tetapi dalam makna perikemanusiaan untuk saling menghargai sesama anak bangsa. Penyebutan yang dari lisan dan tidak di dalam keimanan kami tidak akan memberikan cap musyrik. Ini yang kami yakini. Tetapi kalau Anda punya pikiran lain, itu adalah hak Anda. Tapi yang paling penting kita jangan sampai saling mencaci maki karena beda dalam konstruksi pemikiran. Kami ada di dalam konstruksi pemikiran hikmatologi, bukan sekedar filsafat. Justru karena kami berterima kasih pada para filsuf yang membimbing kami melalui guru-guru kami tercinta. Salah satu di antaranya adalah Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsih, ya, mengajar kami tahun 1979. Kemudian tahun 1981 ada Bapak Dr. Andes Muhammad Nursam, ya, Ibu Sri dari Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya atau dulu FKK, ya. Kemudian Bapak Nursam dari IKIP Malang. Kemudian juga guru-guru kami yang mengajarkan kepada kami, ya, Bapak Ahmad Fauzi Deha. Beliau guru besar ya sekarang di Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi. Ya. Beliau-beliau yang mengajarkan kami, ya, tentang filsafat Pancasila. Ibu Sri Wahyuningsih mengajar filsafat logika. Terima kasih kami wujudkan dalam konteks
merekonstruksi pemikiran dengan kanal hikmatologi, dengan hikmatologi. Jadi secara hikmatologi kita menyebut apapun. Bukan kami membungkus kemusyrikan dengan hikmah, tidak. Tetapi Allah menurunkan hikmah, kemudian masing-masing umat diberikan rasul-rasul. Masing-masing umat diberikan kitab-kitab yang tentu saja berbeda. Dan ketika kami meyakini isyhadu bi anna muslimun, maka Al-Quran kitab suci kami, Rasulullah Muhammad SAW beserta rasul-rasul lain, itulah teladan kami. Dan teladan utama adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jelas bahwa secara tauhid politik, secara tauhid ideologis, secara tauhid konstitusi, secara teologi, konstitusi, teologi, ideologi, teologi kenegaraan, maka kita merdeka karena rahmat Tuhan yang Maha Esa. Karena rahmat Tuhan yang Maha Esa, maka pantang bangsa Indonesia tidak bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Perkara Tuhan yang Maha Esa itu dijawantahkan dengan konsep-konsep dan konstruksi yang berbeda satu dengan yang lainnya, antara 6 agama dan 200 lebih para penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah kewajiban mereka sekaligus hak mereka. Dan saling menghormati niscaya, supaya kita ingat bahwa jika saja Allah mau menjadikan umat ini satu rupa, satu bahasa, satu suku bangsa, satu cara makannya, satu semuanya keimanannya, Allah yang maha segalanya itu bisa, sangat bisa, maha bisa. Allah Al-Alim itu sangat bisa, tetapi kita diciptakan berbeda justru untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kebaikan, maka setiap kebaikan ada etikanya, ada tata keramanya. Di kampung ada tata kerama yang ditetapkan oleh warga kampung melalui keputusan RT. Setelah musyawarah diputuskan, dibuat tata tertib. Dan tata tertib itu adalah hukum dasar yang mengikat, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada di dalam sistem ketatanegaraan kita. Karena itulah warga yang baik, warga yang beriman, agama dan apapun, kepercayaan apapun, adalah warga yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur tertinggi agama dan kepercayaannya, dan nilai-nilai luhur yang tinggi, yakni adalah aturan yang ada di dalam lingkungan rukun tetangga, rukun warga, kelurahannya, kecamatannya, kotanya atau kabupatennya, dan juga Indonesia tercinta ini. Karena dengan cara kita beretika di dalam bermasyarakat, bertetangga, berbangsa, bernegara, maka kita, martabat kita menjadi ada. Kalau kita mampu menghargai diri kita sendiri dengan tata krama sopan santun yang beretika Pancasila, maka orang akan kembali kepada kita menghargai dengan cara yang sama. Kecuali orang-orang yang tidak sehat jiwa raganya. Mudah-mudahan kita terjauh dari ketidaksehatan tauhid ideologis, tauhid politik itu. Dan orang yang merdeka adalah orang yang senantiasa berusaha terus-menerus untuk memupuk rasa kekeluargaan di antara keluarga batih itu sendiri, keluarga rukun tetangga sampai dengan keluarga bangsa. Jika ada hasil-hasil riset, tulisan-tulisan yang tidak kita sepakati, jika itu berupa tulisan, balaslah dengan tulisan, dan membalasnya itu bukan dengan cara berdebat, tapi dengan cara berdialog, dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jangan sampai indahnya
bersosial media dikotori dengan ucapan-ucapan, tulisan-tulisan yang saling menista satu dengan yang lainnya. Di hari kemerdekaan yang ke-79 ini, masih banyak yang belum terjamah oleh proses pembangunan bangsa kita. Tidak perlu menyalahkan pimpinan, presiden, wakil presiden, DPR, dan seterusnya. Tapi marilah, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, kita lakukan. Sembari DPR, tingkat manapun, pimpinan sampai presiden tingkat manapun, ada koreksi diri. Akui jika ada kesalahan. Maka kita sebagai rakyat pasti hormat. Jadi martabat seseorang di hari kemerdekaan ke-79, Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sungguh pantas kita bersyukur. Karena itulah kami bersyukur, tadi di wilayah kami yang kecil ini, RT 04 RW 02 Kelurahan Samaan, ya, khususnya tidak ada lagu kebangsaan sebelum acara selamatan tasyakuran itu yang bernada koplo. Mohon maaf, dangdut koplo tidak jelek, kami pecinta musik, tidak. Tetapi lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan sungguh akan menggigit dan akan melecutkan rasa juang kita meskipun kita bukan pejuang seperti nenek moyang kita. Dengan irama yang insya Allah kalau kami tidak salah yang dirintis oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi ketika bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Bagimu negeri, kami berbakti dan seterusnya. Ketika diiringi dengan band, ya, yang betul-betul menggugah semangat kebangsaan itu, maka insya Allah kita akan memiliki semangat itu sendiri. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia kami ingatkan atas mosi integral Bapak Syekh Kiai Haji Muhammad Natsir tanggal 3 April tahun 1950. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia belum usia 79 tahun, tetapi baru usia 74 tahun. Tetapi Negara Republik Indonesia 79 tahun. Ingat sekali lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia terintegrasi betul-betul. Insya Allah, mudah-mudahan saya tidak salah, 3 April 1950. Terima kasih. Ayahanda, Gurunda, Bapak Syekh Kiai Haji Muhammad Natsir. Salah satu legenda pemersatu bangsa Indonesia, negara Indonesia. Salah satu legenda, sang juru bicara, diplomat yang ulung untuk mengokohkan Indonesia di kancah internasional di samping sejumlah tokoh pendiri bangsa lainnya. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Pakai yang diajarkan kepada kami oleh ayahanda tercinta Kiai Haji Al-Ustadz Sutomo atau Bung Tomo. Karena kami masih sering menikmati ceramahnya, juga berbincang dengan beliau di Kota Malang, tepatnya di Masjid Jenderal Ahmad Yani. Mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan. Semoga Indonesia tetap jaya, makmur, sentosa di bawah panji Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada
bersama